Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 statistika akan mempresentasikan tugas 2. Nah, selanjutnya perkenalan diri yaitu dari saya sendiri yaitu Juandika Akmal Faros dengan NIM 10305240021. Selanjutnya ada saya, Tubagus Muhammad Zaini Arsy dengan NIM 1030524024. Perkenalkan, nama saya Wijdan Adam Rafiq Filmi Nadarsula dengan NIM 1030524000027. Penelitian kami berjudul eksplorasi faktor risiko dan gejala pada kasus coronary artery disease atau yang dapat disingkat dengan CAD. Nah, lanjut saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kita mengambil penelitian ini. Nah, yang pertama, karena coronary artery disease atau biasa disingkat dengan kata CAD adalah salah satu penyakit kardiovaskular yang paling sering dijumpai dan merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Nah, yang selanjutnya ada dalam perkembangan teknologi dan juga data, analis data mengenai faktor risiko dan gejala CAD dapat sangat berpengaruh untuk mengenali pola dan hubungan dari gejala dan pengaruh yang ada. Metode ini diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan kesehatan yang lebih baik dan lebih akurat serta membantu dalam mencegah dan menangani penyakit ini. Selanjutnya ialah tujuan. Tujuan yang kita boleh di next. Oke, tujuan dari mengapa kita mengambil laporan ini ialah karena kita eh, ingin mengetahui faktor risiko yang terkait dengan terjadinya coronary artery disease atau CAD dengan menggunakan analisis statistik. Yang kedua, kami ingin mengetahui gejala yang umumnya terjadi pada pasien CAD dan melihat hubungan antara gejala tersebut dengan faktor risiko yang ada. Nah, yang ketiga, untuk menggambarkan distribusi faktor risiko dan gejala CAD dalam populasi yang diteliti, serta mengidentifikasi pola yang muncul. Selanjutnya ialah pengolahan data yang akan dibawakan oleh Wits dan Adam Nadarosula. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian pengolahan data. Jadi, dalam bagian pengolahan data dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, pemilahan atribut yang akan diambil. Kedua, nanti setelah dipilah atribut yang akan diambil, kita akan membuat scatter plotnya. Terus yang ketiga adalah perhitungan nilai koefisien korelasi dari atribut yang kita ambil. Oke, lanjut. Nah, di pemilihan atribut ini, saya pilih, kan ada banyak tuh atributnya ya. Atributnya itu dia jenisnya macam-macam. Ada yang dia kategorikal dari awal, ada yang dia biner, biner numerik, biner ordinal, dan segala macam. Terus ada yang dia nilai-nilai yang datanya itu pada suatu interval terbatas gitu. Nah, di sini kita perlu mengkonversinya ke dalam, misalnya di sini untuk data-data yang interval terbatas ke dalam rentang lokal tertentu. Jadi kayak gitu kita konversi. Terus yang paling terutama itu kita harus menormalisasikan nilai atribut CATH. CATH itu adalah salah satu metode untuk mengukur apakah seseorang itu memiliki CAD atau tidak. Nah, untuk CAD menggunakan sintaks if, kita buat CAD bernilai 1 dan normal bernilai 0, kita normalisasikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini setelah semua data dikonversikan, kita bisa langsung kita bandingkan dengan CAD. Jadi setiap atribut yang ada pada tabel CAD Alizadeh kita bandingkan dengan nilai CAD. Nah, ini dengan cara untuk apa efisiensi saya menggunakan ini pivot table, karena kalau misalnya saya manual menggunakan syntax sum ifs atau misalnya menggunakan count ifs itu akan lebih lama karena mengingat banyaknya atribut yang ada.
Nah, ini sebagai contoh, misalnya di sini saya menaruh pada bagian kolom, pada bagian baris itu lymph, misalnya atribut lymph, pada bagian kolom itu CATH, dan sebagai value-nya adalah banyaknya pasien yang CAD dan yang normal, sehingga akan dijumlahkan seperti yang gambar di kanan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hasil sebagian dari hasil yang sudah saya kerjakan. Ini sepertiga, seperempat dari yang saya tunjukkan. Ini semua atribut yang saya pasangkan dengan CAD. Saya di sini ingin mengetahui yang mana kira-kira atribut yang memiliki keterkaitan dengan CAD. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah memilah, saya mendapatkan ada 6 atribut yang menarik di sini, hubungannya dengan CAD. Nah, ini bisa dilihat ada usia, ada itu jenis kelamin. Kedua atribut ini itu atribut yang umum ya, kalau dalam dunia kesehatan. Terus ada HTN, HTN itu hipertensi, tekanan darah tinggi. Terus ada obesity, obesity atau kelebihan overweight, kelebihan berat badan. Terus ada typical chest pain itu ini apa penyakit apa sakit di dada. Terus habis itu ada EF, TTE. TTE itu dia metode untuk mengukur nilai EF. EF itu dia adalah singkatan dari ejection fraction, yang artinya nilai EF itu dia mengevaluasi seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pembuatan scatter plot. Kalau kita secara langsung buat scatter plotnya, misalkan ada dua kategori data, atribut data yang sifatnya kategorikal biner gitu kan, numerik biner. Nah, itu dia pasti bakal jadi kayak gini pas kita gabungkan dengan CAD. Nah, untuk itu kita bisa mengakalinya dengan cara seperti ini. Jadi eh, nilai-nilai yang tadi sudah dinormalisasikan, terus contohnya misalnya ada kategori biner eh, yang bukan numerik, contohnya kayak obesity, ada yes, ada no. Nah, itu dia harus dinormalisasikan dulu ke dalam nilai satu untuk ya dan nol untuk no. Nah, terus kemudian setelah dinormalisasikan, nilai-nilai yang dinormalisasikan itu dijumlahkan dengan ini apa sintaks rank between. Jadi saya ingin membuat agar datanya itu tersebar secara acak gitu. Di apa jarak 70 gitu. Terus dibagi oleh 100 karena mengingat datanya itu banyaknya ada lebih dari 100 gitu ya pasiennya. Nah, ini seperti itu, ini cara kita bikin scatter plot. Ada klik insert, terus habis itu pencet scatter, dan ini hasilnya. Ini kita bisa bandingkan, ini hasil sebelumnya. Kalau sebelum kita acak nilainya, dia terlihat cuma ada 4 titik. Jadi itu sebenarnya pada satu titik itu dia saling menumpuk, jadi kita nggak bisa membacanya. Nah, tapi setelah seperti ini, nah itu hasil akhirnya jadi seperti itu. Kita bisa lebih membaca ini grafiknya, lebih bisa membaca scatter plotnya. Oke, nah ini untuk perhitungan korelasi kita bisa menggunakan ini tabel ini. Tabel ini juga disebut tabel kontingensi berukuran 2x2. Jadi isinya itu ada 2x2 ya. Ada apa? Itu misalnya ada usia itu 2x2 itu di isinya ada 122, 94, 19, 68. Nanti di keempat kotak itu di 4 blok itu akan kita gunakan sebagai variabel untuk perhitungan korelasi. Nah, ini kita langsung saja. Ini perhitungan korelasi, ini rumusnya Yule's Q itu AD min BC dibagi AD plus BC. Sebenarnya sesuai yang sudah diajarkan, perhitungan korelasi itu yang umum itu adalah Pearson correlation, tapi yang menjadi masalah adalah Pearson correlation itu hanya berlaku untuk mendeteksi hubungan yang polanya linear. Nah, sementara dia ini rata-rata atribut yang saya ambil itu adalah atribut kategorikal numerik biner. Jadi kita bisa menggunakan chi-square, akan tetapi chi-square dia mungkin lebih cocok untuk penjelasan uji statistik yang lebih mendalam. Jadi kami itu hanya ingin mengetahui arah dan hubungannya saja. Jadi menggunakan YOSQ yang dia khusus, memang terkhusus buat tabel kontingensi 2x2 ini.
Nah, ini caranya seperti berikut. Ini misalnya ada grup satu, grup 2. Terus habis itu di situ ada pasangan atribut yang di barisnya juga grup satu, grup 2. Nah, terus ini ada A, B, C, D. Nah, seperti berikut. Terus kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus nilai-nilainya. A dikali D dikurang BC, terus dibagi A kali D ditambah BC. Sehingga kita mendapatkan nilai koefisien korelasi Yulesque-nya. Nah, ini lanjut. Nah, ini adalah hasil akhir setelah saya hitung semuanya. Khusus untuk H, ini saya bikin dia jadi, saya kecilkan lagi dia menjadi 2 kategori. Sebelumnya 4 kategori. Saya buat jadi 2 kategori, yaitu kategori dewasa dan lansia. Di mana kategori dewasa itu kurang dari 60 dan kategori lansia itu mulai dari 60 hingga seterusnya. Kemudian biar dia bentuk tabel kontingensinya 2 kali 2 sehingga saya dapat menghitung nilai korelasinya dengan mudah menggunakan Yolesque. Nah, ini hasilnya. Oke. Eh, Sebelumnya saya akan menjelaskan perhitungan korelasi ini. Dia kalau untuk Yolesque dari rentang 0 hingga 0,25 itu dianggap tidak memiliki hubungan. Di antara 0,25 hingga kalau tidak salah 0,5 itu hubungannya lemah. Di antara 0,5 hingga 0,75 hubungannya sedang. Terus di antara 0,75 hingga mendekati 1 itu hubungannya kuat. Nah, itu seperti itu. Yolesque. Terus kemudian kita masuk ke bagian analisis data. Sebentar. Nah, ini bagian analisis data. Ada apa? Age dan sex. Ini dia bisa dibilang ya faktor yang umum ya. Terus nanti bakal ada penjelasan tambahan age versus sex. Terus ini ada HTN dan obesity. Ini diduga apakah mereka berdua ini merupakan faktor risiko dari CAD. Terus nanti ada penjelasan mengapa. Terus typical chest pain dan EF. Ini apakah merupakan gejala pada pasien CAD? Nah, ini akan kita ketahui setelah berikut. Nah, ini kita mulai dulu dari analisis data Edge versus CAD. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di situ penderita CAD dan Edge ini apa? Bisa kita lihat pada usia lebih dari 60, dia terlihat bahwa penderita CAD itu lebih banyak pada rentang berikut yang mengindikasikan bahwa memang ada keterkaitan kuat antara H dengan CAD, di mana penderita CAD itu lebih banyak merupakan lansia. Nah, ini itu untuk analisis kuantitatifnya saya menggunakan tabel berikut. Bisa dilihat itu jumlahnya ada 122 pasien CAD yang merupakan lansia. Nah, itu. Terus tadi untuk nilai koefisien korelasinya untuk, nah, ini untuk H itu kan 0,64. 0,64 ini dia termasuk kategori yang sedang. Ya, yang sedang artinya dia memiliki hubungan yang jelas gitu antara H dengan CAD. Dan positif positif itu mengindikasikan bahwa dia selalu terjadi bersama-sama gitu. Jadi antara lansia, ketika dia sama-sama lansia dengan CAD, terus ketika dia bukan lansia dan bukan CAD itu lebih banyak datanya kayak gitu. Makanya dia nilai positif. Oke, untuk sebentar. Nah, ini kita masuk ke bagian seks versus CAD. Jadi di sini sebenarnya kurang begitu terlihat ya di sini. Tapi kalau kita terka sedikit dari scatter plotnya, kita bisa lihat ini pria itu cenderung lebih banyak, pria yang mengidap CAD cenderung lebih banyak daripada perempuan. Itu bisa kita lihat di bagian pojok kanan atas dan pojok kiri atas itu dia lebih pekat ya dan jumlah titik datanya lebih banyak di pria gitu. Terus, nah ini kalau secara jelasnya, secara kuantitatif kita bisa lihat bahwa ada sekitar kira-kira 3 dari 5 pasien CAD itu merupakan pria. Jadi 2 dari 5-nya itu adalah perempuan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu ini nilai Yolesque-nya untuk seks. Nah, ini dia 0,14. Bisa dibilang hampir tidak memiliki hubungan ya. Tapi
bisa jadi dia memiliki pola tertentu. Jadi saya masih belum begitu yakin apakah ini salah satu faktor risiko CAD atau bukan gitu. Nah, oke kita lanjut. Nah ini eh, penjelasan lebih lanjut antara tiga atribut yaitu H versus X versus CAD. Jadi di sini saya membandingkan apa kelompok usia dengan seks gitu ya. Jadi bisa kita lihat perbandingannya di sini wanita dibanding pria pada saat masa dewasa muda itu perbandingannya 1:2. Perbandingannya awalnya 1:2. Tetap dewasa muda itu biar saya perjelas dulu. Dewasa muda adalah eh, di sini kategori yang usianya kurang dari 45 tahun. Itu dewasa muda. Nah, terus masuk ke dewasa tengah itu setelah 45 hingga 60. Dia perbandingannya itu mulai naik sedikit. Mulai apa naik sedikit lah dari 1:2 sekitar 60% kalau nggak salah. 32:56. 32:56 ini. Nah, terus masuk ke lansia awal, itu dia nilainya itu semakin mengejar nilai banyaknya pasien itu penderita CAD yang pria gitu. Nah, ini bisa dibilang kalau bisa jadi ini salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ini tuh karena pada masa awal itu eh, wanita itu dia masih terlindungi oleh kadar hormon estrogen yang tinggi yang menyebabkan yang menghambat ini penumpukan lemak pada itu pembuluh darah. Jadi kayak gitu. Nah, kan wanita sebagai yang kita tahu secara umum kan maksudnya wanita ketika memasuki usia 40 setelah 40 tahun itu biasanya kan memasuki tahap menopause ya, di mana eh, apa berarti produksi estrogen ini dia menurun secara signifikan sehingga tidak terlindungi lagi tuh dari apa penumpukan lemak jahat. Nah, itu yang menyebabkan CAD sehingga menumpuk di pembuluh darah kayak gitu terjadi CAD. Nah, terus habis itu ini ada HTN versus CAD. HTN itu tadi seperti yang saya bilang adalah singkatan dari hipertensi. Nah, sebenarnya hipertensi ini kan selain hipertensi kan di CAD Alizade ada atribut yang namanya BP, blood pressure, tapi tidak saya masukkan karena BP ini dia sudah diwakilkan oleh HTN. Ya, jadi kita cukup membuktikannya lewat HTN saja. Jadi kalau BP-nya tinggi, artinya kan dia hipertensi seperti itu, tidak normal. Nah ini jadi HTN bisa kita lihat pada scatter plot. Ini untuk penderita HTN sekaligus penderita CAD, dia itu lebih apa lebih berkumpul apa maksudnya titik datanya itu lebih banyak di situ ya dibandingkan dengan yang lain. Nah itu bisa kita lihat dia kemungkinan apa ya HTN itu dia salah satu faktor risiko dari CAD. Nah ini kalau misalnya kita bandingkan dengan nah ini nilai ininya. Nah ini HTN dia 0,57 nilai Yul's Q-nya, nilai koefisien korelasi Yul's Q-nya. Itu mengindikasikan bahwa ya dia memang jelas ada hubungan antara apa maksudnya antara HTN dengan CAD ini. Terus habis itu kita lanjut. Nah ini obesity versus CAD. Nah ini bisa kita lihat pada scatter plot itu dia lebih banyak sebenarnya kurang jelas ya. Soalnya di sini untuk pasien yang CAD dan yang bukan obesitas dan pasien kelompok pasien yang dia obesitas dan bukan CAD itu dia juga lumayan banyak gitu jumlahnya. Kalau apa dibandingkan dengan yang kedua apa satu kelompok ini yang CAD dan obesity. Nah, ini pasti dari sini kita bisa menerka bahwa nilai koefisien korelasi Yulsky-nya pasti sangat rendah gitu. Nah, ini tapi bisa kita lihat bisa jadi ini merupakan pola yang tersembunyi. Bisa jadi memang obesity itu faktor risiko dari CAD. Nah ini kita lihat di sini. Nah ini, nah itu seperti yang kita lihat dia nilainya 0,05 dan negatif. Arah negatif itu menunjukkan bahwa hasil kali antara yang pasien yang tidak bersama-sama itu yang ini.
yang dia bukan HTN terus dia CAD, dan yang dia HTN dan bukan CAD itu hasil kali keduanya, bukan yang CAD, ini yang obesity, hasil kali keduanya itu lebih besar daripada hasil kali ketika keduanya terjadi bersama-sama. Itu menyebabkan nilainya jadi negatif. Kemudian dia bisa dibilang hampir tidak memiliki hubungan ya kalau misalkan kita hanya melihat dari nilai koefisien korelasi yang besarnya 0,05 tadi. Tapi bisa jadi dia memang memiliki pola tersembunyi. Ini kalau kita lihat data kuantitatifnya, kalau kita hanya bandingkan saja ini eh, apa hanya pada pasien CAD, ini 149 dari 216 itu termasuk banyak ini. Nah, itu bisa kita lihat, bisa jadi ini dia faktor risiko yang tersembunyi gitu, ada pola tersembunyi. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas typical chest pain versus CAD. Nah, di sini ini kelihatan ini ya, jelas banget ya. Ini pasti nilai koefisien korelasinya tinggi. Bisa kita lihat ketika keduanya tidak terjadi bersama-sama, itu ada yang bukan CAD, dan ada yang bukan typical chest pain. Terus habis itu ini kita maaf langsung lanjut, dipercepat saja soalnya waktunya sudah mau habis. Nah, ini kita bisa lihat ketika eh, dia apa merupakan pasien CAD, terus ini apa dia juga mengalami typical chest pain, itu terlihat lebih banyak ya. Bisa kita bilang ini dia memiliki hubungan yang kuat. Nah, ini kita langsung lihat saja. Nah, ini nilai yield skew-nya 0,9, ini mendekati 1. Sejauh ini typical chest versus CAD itu menjadi nilai apa korelasi koefisien yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini hubungannya udah jelas sangat kuat. Nah, ini bisa kita katakan ini adalah salah satu gejala yang disebabkan oleh CAD. Oke, kita lanjut. Ini bagian EF versus CAD. Nah, Eh, sebelumnya, kalau saya tidak mengkategorikannya secara ordinal gitu, ada rendah, normal, dan tinggi untuk EF, saya tidak akan mengetahui hubungan antara EF dengan CAD. Tapi berkat saya kategorikan seperti ini, kita bisa melihat bahwa untuk nilai abnormal EF itu yang rendah itu 162 itu, bisa kita lihat dia perbandingannya dengan total pasien CAD yang 216 itu benar-benar itu ya apa tinggi gitu. Nah, ini bisa kita lihat pada scatter plot ketika dia nilai nilai F rendah itu rata-rata ada pada 50 ke bawah. Jadi bisa kita lihat pada scatter plot untuk interval rentang yang kurang dari 50 itu lebih banyak terjadi pada pasien CAD. Jadi bisa kita bilang tadi kan F itu dia ini ya, dia kemampuan jantung untuk membuat darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau SMAC nilainya rendah, artinya kemampuan jantungnya itu lemah gitu kan. Nah, ini nilai EF yang rendah ini itu bisa dua, mengindikasikan dua. Bisa gagal jantung, bisa memang apa tadi memang dia emang lemah aja gitu, kemampuan memompa jantungnya. Nah, ini bisa jadi ya itu disebabkan oleh CAD tadi. Oke. Eh, untuk bagian kesimpulan akan dibahas oleh teman saya bernama Juandika Akmal Faros. Dipersilakan. Berdasarkan analisis scatter plot dan data pendukung, terdapat beberapa faktor risiko dan gejala yang terkait erat dengan CAD. Faktor risiko yang signifikan meliputi usia lanjut, jenis kelamin pria, hipertensi, dan obesitas. Meskipun obesitas memiliki nilai korelasi rendah atau minus 0,05, hampir 70% pasien CAD memiliki riwayat obesitas, sehingga tetap relevan untuk diperhatikan. Lalu selanjutnya, selain itu, typical chest pain merupakan gejala utama yang sangat kuat hubungannya dengan CAD, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai korelasi 0,9. EF Anda juga menjadi indikator penting dengan nilai korelasi 0,63 yang menunjukkan kelemahan fungsi pompa jantung sebagai gejala utama pada sebagian besar pasien CAD. Kesimpulannya, identifikasi selanjutnya slide selanjutnya itu kesimpulannya, identifikasi resiko seperti usia, hipertensi, dan obesitas serta gejala seperti typical chest pain dan EF rendah sangat penting
untuk deteksi dini dan pengelolaan CAD. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan strategi pencegahan dan diagnosis guna mengurangi angka kejadian dan dampak CAD di masyarakat. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.